mudah-mudahan itu kesusahannya yang terakhir. Setelah itu jadi mudah. Kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya mudah, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu kemudahan yang awal. Setelah itu semakin mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qiyamah ini menjelaskan tentang perjalanan akhirat kita secara singkat. Salah satu adegan yang paling luar biasa adalah adegan yang disebutin di ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Apa artinya? Sungguh apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan. Nah, ini adalah adegan-adegan yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Coba nanti teman-teman sekalian baca khusus ayat 26 sampai ayat 35, satu paragraf kecil ini dari ayat 26 sampai 35, terutama 26 sampai 30 itu diulang-ulang sambil dirasain bahwa kita tuh akan ngalamin proses yang disebutin di ayat ini. Kita semuanya pasti akan ngerasain gimana rasanya sakaratul maut. Teman-teman tahu arti sakarat? Yang jadi bahasa Indonesia juga sakarat? Dia lagi sekarat gitu. Tahu arti sekarat? Sekarat itu dalam bahasa Arab artinya sakit banget. Arti sekarat dalam bahasa Arab sakit banget. Kalau sakit biasa namanya marot. Kalau sakit yang masih bisa diobatin namanya marot. Atau namanya il, terus jadi bahasa Inggris ill, terus ditambah jadi ilfil. Itu bahasa Arab yang diinggriskan, terus jadi di Indonesia kan versi kekinian ilfil. Kalau yang sakitnya biasa banget kayak cuma sekedar kegores dikit, kecubit itu il. Kalau sakitnya agak parah harus dirawat namanya marot. Kalau sakitnya nggak ada obat namanya sakarot. Kalau udah nggak ada obat namanya sakarat. Karena sakaratul maut itu nggak ada obatnya. Mau dia keliling dunia, dia berobat di tempat yang paling mahal dengan hartanya pun nggak bisa sembuh kalau udah sakarat. Malah ada orang yang justru karena dia punya uang, dia berobat dengan teknologi canggih, sakaratnya lebih lama. Ada orang yang karena nggak punya duit, akhirnya dia nggak bisa pakai alat-alat canggih, sakaratnya lebih cepat. Tapi kita nggak tahu ya, yang mana yang sakarat, mana yang marat. Kita hanya berikhtiar aja. Jangan sampai ketika ada yang sakit, udah lepas saja lah alat-alatnya, itu mah sakarat. Belum tentu kan? Bisa jadi pas dia seminggu pakai alat itu, setelah itu sembuh. Jadi sadar lagi, terus jadi sehat lagi. Tapi bisa juga seminggu, sebulan, bahkan ada yang setahun, itu sakarat terus. Terus gimana dong? Kita nggak perlu cari tahu. Kita hanya berlindung kepada Allah dari sakarat yang sulit. Karena Allah lah yang mentakdirkan dia pakai alat atau enggak. Bisa jadi dia orang kaya. Tapi pas dia sakit, ada aja cara Allah untuk buat dia nggak usah pakai alat. Akhirnya dia meninggal dalam hitungan jam. Udah aja sakaratnya nggak lama. Bisa jadi dia orang miskin. Tapi pas sakaratnya lama. Kenapa? Alatnya dari mana? Ada yang kasihan akhirnya dibayarin biaya obat sakit segala macam. Malah bisa setahun dia pakai alat kayak gituan. Karena kita nggak tahu mana yang marat, mana yang sakarat. Kita hanya ikhtiar yang terbaik. Kayak misalnya ada orang tua kita sakit. Kata dokter, ini kalau diangkat nih, dicabut nih alatnya, kayaknya udah selesai. Nah, tergantung keluarga, mau dicabut atau mau dibiarin. Kita kan pengennya yang terbaik ya. Ya udah nggak apa-apa selama masih mampu mah, pakai aja terus alatnya. Nah, kita nggak tahu itu marat yang kelak nanti akan sembuh atau itu sakarat. Kalaupun itu sakarat, setelah sebulan dia pakai alat kemudian meninggal juga, kita husnuzon. Karena kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya susah,
Apa husnuzonnya? Mudah-mudahan itu kesusahannya yang terakhir. Setelah itu jadi mudah. Kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya mudah, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu kemudahan yang awal. Setelah itu semakin mudah. Jadi nggak ada celah buat kita suuzon sama saudara kita. Jangan sampai ada saudara muslim yang lagi sakaratul maut itu kayak berat banget gitu, sampai wajahnya kayak matanya melotot. Kan ada yang meninggal sampai nggak bisa nutup mata gitu ya. Nah, di situ ada amanah dari Allah kepada yang melihat untuk menjaga rahasia. Gak boleh kita ngomongin bahkan kepada pasangan kita. Pak, tahu nggak Pak? Tadi kan Mama ngelihat tetangga yang meninggal. Itu Mama ikut mentalkinkan. Dan Masya Allah Pak, dia pas meninggalnya nggak bisa nutup mata. Itu kenapa ya Pak? Nggak boleh cerita itu. Karena siapa yang membuka aib saudaranya, nanti Allah buka aib dia di akhirat. Masa kita mau kayak gitu nanti pas akhir hayat kita kebuka juga aibnya oleh orang lain? Kan kita nggak mau banget. Makanya kalau kita ngelihat ada orang meninggal, ada adegan yang agak-agak nggak biasa, tutupi aib dia. Dengan husnuzon, kalaupun adegan itu kayaknya nggak pantas banget, kayak aib banget, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu aib terakhir, kesusahan terakhir, derita terakhir yang dia alamin sebagai kifarat dosa, setelah itu dia jadi mudah di akhirat. Jadi orang yang kita omongin sekarang mungkin di kuburnya udah dapat nikmat surga. Ngapain lagi kita masih ngomongin dia? Padahal dia sudah diridhoi Allah. Makanya jangan pernah suuzon kepada orang yang sedang sakaratul maut. Gimana pun beratnya sakaratul maut. Walaupun manusiawi mah, kadang-kadang kita sebel sama orang nih. Ada orang misalnya tetangga sering ganggu tetangga lain gitu. Malakin, terus buang sampah di pekarangan kita. Pokoknya sering banget ngeselin tetangga. Pas dia meninggal, kelihatan sakaratnya susah. Tetangga pada kayak bersyukur gitu kan. Tuh rasain. Makanya jadi orang tuh jangan macam-macam sama tetangga. Terus diceritain ke tetangga yang lain. Tuh kan Bu, bener ya. Orang kalau nggak baik sama tetangga tuh akhir hayatnya kayak gitu. Nggak boleh kita cerita yang buruk tentang orang yang sudah wafat. Karena kita nggak tahu persis nasib dia di akhirat kayak gimana. Kita hanya bisa mengambil pelajaran. Tapi aib nggak boleh dibuka. Pelajarannya apa? Ya, semua kita pasti akan wafat. Gimana pun kita baik, meninggal. Jahat, meninggal. Sama aja. Orang baik meninggal, orang jahat meninggal. Kalau gitu mending orang baik aja. Kalau sama-sama meninggal. Nggak ada gara-gara dia jahat, gara-gara dia banyak pengikut, gara-gara dia orang yang berkuasa, terus nggak meninggal-meninggal. Nggak. Fir'aun kurang berkuasa apa di muka bumi? Kalau Allah menyebutkan raja di muka bumi paling hebat itu cuma ada 3, Bu. 1 mumin, 4, 2 mumin, 2 kafir. 4 raja terhebat di muka bumi. 1 Sulaiman, 2 Dzulqarnain, 3 Firaun, 4 Namrud. Cuma 4 raja itu yang paling hebat di muka bumi. Yang lain, mau Romawi, Persia, segala macam, nggak ada yang sedahsyat 4 orang ini. Dalam sejarah Islam banyak raja-raja hebat, nggak ada yang sedahsyat Sulaiman dan Dzulqarnain secara kekuasaan. Tapi kalau secara kesolihan, Allah lebih tahu. Begitu juga raja-raja yang zalim, Persia, Romawi di masa dulu yang membunuh banyak orang, nggak ada yang lebih zalim daripada Namrud dan Firaun. Toh 4 raja ini semuanya wafat. Yang paling baik wafat, yang paling jahat juga wafat. Sehingga kita ambil pelajarannya aja dari adegan sakaratul maut.